Di sebuah ruang kelas yang sederhana, terdapat 8 mahasiswa yang sedang mempersiapkan sebuah drama. Mereka mempunyai satu tujuan, akan tetapi tidak selalu satu pemahaman. Teman-teman, bagaimana kalau kita latihan dramanya setiap sore biar hasilnya lebih maksimal dan juga teratur? Boleh, tapi jangan terlalu dekat waktu maghrib ya, soalnya aku harus sholat. Latihannya sebentar aja kok. Emang nggak bisa gitu ibadahnya ditunda? Ibadah itu kewajiban ya sih, sama pentingnya kayak tugas ini. Santai aja, pasti ada jalan tengahnya kok. Mungkin nanti kita bisa latihannya setelah maghrib. Yang penting jadwalnya tetap efektif. Perbedaan kecil mulai terasa, bukan tentang tugas, tapi tentang cara memaknai keyakinan. Ribet ya kerja kelompok sama orang yang beda keyakinan? Maksud kamu apa? Enggak kok, kita cuma lagi bahas soal. Terkadang, kata-kata yang diucapkan pelan justru paling keras terdengar di hati seseorang. Aku takut deh, gak ini malam ini kita jadi berantem. Tapi bisa jadi ini ngubur kita untuk bisa jadi berpikir lebih dewasa. Kekhawatiran pun mulai tumbuh. Apakah perbedaan akan memisahkan atau justru mendewasakan? Kalian sadar gak sih? Deadline tinggal 3 hari lagi. Kalau kita gagal, bukan nilai kita doang yang jelek, tapi nama kelas kita juga. Makanya, tadi aku suruh untuk latihan intensif saja. Iya, tapi kalau sebentar berhenti karena ibadah, kapan kita selesainya? Kamu ngomong seolah-olah ibadah itu gangguan. Aku kan cuma realistis. Realistis atau nggak peduli? Tapi kan ini kerja tim, bukan forum ibadah. Kita ini bawa nama fakultas yang profesional. Nasi profesional. Tapi jangan memperkeyakinan keyakinan juga. Tapi jangan mengikuti satu pihak. Stop! Kita mulai kehilangan arah. Ketika ego berbicara lebih keras daripada empati, disitulah kebersamaan pun mulai goyah. Kalau semua orang menyesuaikan diri sendiri, kapan kita bisa kompak? Justru karena kita berbeda, kita harus saling mengerti. Aku juga punya ibadah hari Minggu, tapi tetap berusaha untuk menyesuaikan. Capek kenapa harus agama terus yang dibawa? Karena itu bagian dari keyakinan kami. Mungkin ini bukan tentang agama. Mungkin ini tentang bagaimana cara kita belajar memahami. Mungkin kita butuh waktu sendiri untuk berpikir. Kalau gini terus kita nggak akan selesai. Serius. Lebih baik kita bubar daripada hasilnya jelek. Mungkin memang kita nggak cocok satu tim. Jadi karena kita beda keyakinan, kita dianggap gak cocok. Aku nggak bilang begitu. Tapi arah omongan kamu ke situ. Kita awalnya satu tujuan, tapi kenapa sekarang kita kayak lawan? Tadi aku dengar kelompok sebelah itu hampir selesai. Kalau kita gagal, dosen pasti kecewa. Aku nggak mau nilai kita turun cuma karena kita nggak mau saling mengerti. Ini bukan soal nilai. Ini soal kita menyikapi perbedaan. Kadang tekanan bikin orang lupa cara bersikap. Menjaga keyakinan mungkin terasa sulit, tapi ini prinsipku. Aku juga ingin dihargai tanpa merendahkan
siapapun. Apa aku egois? Atau cuma belum paham? Mat, jujur saja, kamu merasa nggak dihargai kan? Iya, tapi aku juga nggak mau dianggap sensitif terus. Kadang orang ngomong itu tanpa mikir dampaknya. Yang berat itu bukan berarti beda agama. Yang berat itu merasa dianggap menjadi penghambat. Daniela, kamu tadi kelewat. Daniela, kamu tadi kelewatan. Aku cuma ngomong jujur. Jujur boleh, tapi cara penyampaian kamu yang salah. Aku gak maksud buat nyakitin siapapun kok. Tapi itu yang kamu lakuin. Oke, kalian semua di sini jujur aja. Apa yang kalian rasakan sekarang ini? Aku takut kehilangan teman cuman karena kita beda pendapat. Aku takut kita cuma toleransi di teori, bukan di sikap. Perbedaan bukan batas, melainkan ruang untuk saling belajar. Kita memang berbeda agama, tapi kita sama-sama percaya sama Tuhan. Kalau kita saling menghormati, semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu diajarkan di sila pertama di Pancasila. Kita berbeda, bukan berarti kita bermusuhan. Perbedaan harusnya bisa membuat kita menjadi lebih dewasa. Mungkin kita terlalu fokus pada perbedaan. Toleransi itu usaha, bukan sekedar kata. Toleransi lahir dari ketersediaan untuk mendengar, bukan untuk menang. Kita nggak pernah maksa buat kalian ikut ibadah kita. Tapi kami juga pengen dihargai. Masalahnya ternyata sikap kita. Kuncinya itu komunikasi. Kalau kita saling mengerti, tim kita pasti jadi kuat. Drama ini bisa kita jadikan contoh nyata. Perbedaan bukan batas, melainkan ruang untuk saling belajar. Kita ngomong toleransi, tapi kita paham nggak tentang artinya? Bukannya toleransi itu saling menghargai. Bukan cuma itu, toleransi itu mau memberi ruang. Dan mau memahami sebelum menghakimi. Berarti aku tadi menghakimi. Bukan cuma kamu, itu tadi semua terbawa emosi. Toleransi itu adalah usaha aktif, bukan hanya diam dan berharap bahwa orang lain itu akan mengerti. Kalau aku boleh jujur, aku terbiasa semuanya cepat dan efisien. Aku nggak tahu kalau ibadah itu bisa ditawar-tawar. Dan aku juga harus belajar bahwa kerja tim butuh kompromi, bukan cuma untuk dimengerti. Ya, mungkin kita ini terlalu fokus untuk didengar, bukan mendengar. Ini bukan batasan, tapi ini bentuk untuk kita saling menghormati. Aku baru paham arti toleransi. Allah
Ini waktu ibadah kalian ya? Kita jeda dulu ya. Perubahan terlihat dari tindakan, bukan dari kata-kata. Maaf ya teman-teman, aku lupa makna sila pertama. Gak apa-apa, yang penting kamu mau berubah. Kan kita satu tim, jadi kita semua di sini harus hargai, paham semuanya. Mereka bukan lagi sekedar kelompok drama. Mereka adalah cerminan kecil Indonesia. Sila pertama bukan hanya sekadar tulisan. Menghormati bukan berarti kita menyetujui semuanya. Tapi nilai yang harus hidup dalam sikap kita. Karena kita berbeda Tapi tetap satu tujuan. dan satu Indonesia. Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa yang menyatukan kita bukanlah kesamaan. Bukan bahasa yang sama, bukan budaya yang sama, bahkan bukan keyakinan yang sama, tapi rasa hormat. Sila pertama bukan hanya tentang hubungan manusia dengan Tuhan, ia juga tentang bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Karena merasa diawasi, karena merasa bertanggung jawab, karena sadar bahwa setiap tindakan memiliki nilai di hadapannya. Ketuhanan yang Maha Esa bukan sekedar kalimat pembuka. Ia adalah pengingat bahwa iman tanpa toleransi hanyalah ego yang dibungkus agama. Kita boleh berbeda cara berdoa, berbeda rumah ibadah, dan berbeda tradisi. Tapi kita tetap satu dalam satu kemanusiaan. Karena pada akhirnya menghormati ciptaannya adalah salah satu bentuk paling nyata dalam mencintainya. Inilah makna sila pertama, bukan untuk memisahkan, tapi untuk menyatukan. Kelompok 1. Ayo 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 ayo. Rio. Ayo 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 ayo. Rido. Ayo, 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 ayo. Yuka. Ayo ayo ayo. Deka. Ayo 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 ayo. Sen. Ayo ayo ayo. Nabila. Ayo ayo ayo. Zaira. Ayo 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 ayo. Drama ini bisa kita jadikan contoh nyata. Malu deh, sudah jadi.